Berjumpa lagi di channel Agus SBN. Kali ini kita akan mereview sebuah produk robot mobile yang baru saja kita beli di toko online. Bisa dilihat di layar, ini adalah produknya dengan harga sekitar 300 ribuan. Nah, mungkin pertanyaan adalah, apakah robot ini bisa jalan? Ya, tentu saja bisa jalan setelah dirakit. Apakah mudah dirakit? Iya, mudah dirakit. Memang ada sedikit beberapa syarat. Salah satunya adalah kita harus siapkan solder karena ada beberapa tetap saja yang belum disolder. Yang kedua, ada beberapa kabel yang perlu kita tambah. Apakah mainan ini cocok untuk anak-anak SD? Iya, kalau untuk 4, 5, 6, sekedar untuk merakit kemudian menjalankan bisa. Karena apa? Karena di dalam produknya sudah ada CD yang isinya adalah program langsung upload. Untuk anak SMP, SMA cocok. SMK apalagi. Nah, untuk anak kuliah mungkin, ya bukan merakit judulnya. Kalau anak kuliah mungkin barangkali adalah robot ini daripada buat sendiri ribet, beli aja udah jadi. Nanti logika-logika seperti artificial intelligence, kecerdasan buatan untuk mendeteksi rintangan dan sebagainya bisa diterapkan di robot ini. Di bawahnya sudah ada baterai, samping kiri kanan ada roda, sudah ada Arduino-nya yang ada shield-nya sehingga mudah untuk disambungkan ke sensor-sensor lain. Bridge untuk motor DC yang digunakan untuk mengatur roda kiri kanan. Dan yang menarik adalah dia punya sensor ultrasonik yang bisa mendeteksi jarak dan sudah ada servonya sehingga dia bisa mengarahkan ke kiri dan ke kanan. Disclaimer dulu, di video ini kita tidak membahas coding. Kita hanya membahas merakit plus upload dari program yang ada di sini ke robot kita. Pertama adalah kita akan cek komponen. Yang kedua kita akan merakit bodi, dinamo, motor DC, dan tempat baterai. Dan yang ketiga adalah kita akan merakit rumah motor servo dan tempat sensor ultrasonik. Keempat, memasang kabel. Ada 3 yang harus dipasang, yaitu kabel dari Arduino ke driver motor, dari Arduino ke ultrasonik, dan dari Arduino ke motor servo. Nah, terakhir kita akan upload coding dari file yang sudah disiapkan. Sebagai catatan, dalam CD ini ada 4 buah file utama, yaitu ada coding, ada video, dan ada 2 file PDF. Kita cukup ikuti file video saja. Karena coding dan video sama, file PDF-nya agak sedikit beda. Jadi nanti agak bingung ya. Tanpa berlama-lama, kita akan mulai saja videonya. Selamat menyaksikan. Ya, inilah komponen yang kita dapatkan setelah kita unboxing. Dapat kuping lo ya, asik. Berikutnya kita akan merakit bodi. Oke. Teknik pemasangan dinamo yang paling gampang adalah penyangganya kita masukkan ke sini. Satunya lagi kita pasang lebih dulu di dinamonya. Mur bawahnya kita siapkan, kita pasang sini. Ya, seperti ini. Murnya kita tutupkan ke sini. Tapi sebelum kita lakukan, kita lepas dulu plastik akriliknya. Ya, sekarang kedua roda sudah terpasang, yang terdiri atas roda, dinamo, dan encoder roda. Berikutnya kita akan memasang roda depan, dibantu seperti ini biar tidak terlalu pendek. Ya, berikutnya adalah memasang tempat baterai bawah sini, kita meletakkannya. Selanjutnya memasang saklar on off. Kita pasang di sini. Ya, seperti sudah dijelaskan, yang jadi masalah adalah bagaimana menyambungkan saklar ini ke kabel. Di kabel dari baterai kita potong. Ini.
Ya, inilah penyolderan kabel ke switch. Berikutnya kita akan memasang servo dan rumahnya beserta sensor ultrasonik. Menjepit servo seperti ini. Nah, kita tinggal memasang baut agar terkunci. Karena kita harus memasang penahan ini di sini dan ini terlalu panjang, jadi mau tidak mau harus kita potong. Oke, menipiskan. Kemudian kita baut dari bawah. Ya, bagian ini agak ribet karena mur yang kita pasang kecil sekali. Kita pasang di balik sini dan langsung sambung. Tahan. Ya, kurang lebih seperti ini. Setelah kita selesai memasang rumahannya, kita tinggal memasang motor servo di bagian atasnya seperti ini. Ya, selesai. Dan nanti kita pasang baut. Begitu. Sementara ultrasoniknya akan kita pasang di bagian depan bawah sini. Nah, seperti ini. Paling gampang adalah dengan memasang dan kita pasang kabel tis, begitu aja kita ikat, selesai. Atau jika Anda punya lem tembak, nah, berikutnya adalah memasang modul ultrasonik ini ke sini. Hanya saja karena tidak ada tempat yang tepat, jadi ya kita terpaksa pakai yang panjang dan lebar ini. Dan karena ini tidak terlalu cukup untuk robot kita, jadi terpaksa ini kita jadikan penahannya. Nah, begini. Ya. Berikutnya kita akan memasang bridge-nya dulu ke robot. Ya, nanti akan kita letakkan kurang lebih di sini. Nah, kabel udah kita naikkan, supply nanti yang plus akan masuk paling kiri, yang negatif masuk di tengah. Dan motor kiri akan masuk di sebelah sini dan motor kanan di sebelah sini. Sementara kita tidak tahu, pasang aja dulu, kalau nanti dicoba dia tidak maju, nah nanti kita tinggal ngebalik posisi kabel. Cukup segini aja ya, kita potong. Kabel negatifnya kita sambung lagi karena akan diteruskan menuju shield. Jadi seperti ini. Inilah skema pengkabelan yang dipakai di robot halang rintang Arduino kita ini. Ya, berikutnya adalah memasang shield. Di bawahnya ada kaki yang nanti akan kita pasangkan ke Arduino. Ya. Ya, nanti akan kita pasang seperti ini, jadi jangan terbalik.
Posisi kakinya sudah sedemikian rupa, jadi tidak akan salah mestinya. Tapi nanti dulu, kita akan fokus memasang kabel. Jadi VCC itu yang merah, kemudian keluar dari bridge, kita pasang di sini. Dan yang hitam itu dari negatif baterai. Dan kebetulan juga lewat bridge, kita pasang di sini. Ya, kurang lebih jadinya seperti ini. Nah, berikutnya adalah memasang kabel servo. Posisi data nanti pin 11, yang merah positif, negatif, dan kebetulan sudah pas sesuai dengan desain seperti ini. Kita pasang di pin 11. Ya, kemudian kita punya kabel seperti ini. Ultrasonic memerlukan 4 buah kabel. Jadi kita ambil 4 kabelnya. Ground, echo, trigger, VCC. Ground. Ya, kita ambilkan saja salah satu ground. Kemudian VCC sebelahnya. Karena kebetulan sepanjangan ini yang tengah VCC positif, yang belakang ground. Kemudian kita sambung ke echo ke A2, trigger ke A3. Yang sini. Dan sebelahnya A3. Siap. Ya, kabel terakhir adalah kabel dari bridge ke Arduino. Di sini ada 6, tapi kita pakai 4 saja. Meskipun ini juga ada 6 dan kita pakai 4 saja. Jadi yang 2 kita tinggalkan. Karena nanti kalau kita mau menggunakan PWM kepakai. Jadi untuk sementara kita tidak pakai PWM karena program yang ada di dalam CD memang tidak pakai PWM. 2, 3, 4 dan 5. Oke, di sini sudah ada nomornya. 2 dan 3 bersebelahan. 2, 3, 4, 5 dan di sini juga nyambung. Sama dari kanan ke kiri. Selanjutnya kita akan langsung upload coding yang ada di sini. Oke, di sini ada video, kemudian ada aplikasinya. Jika belum diinstal silahkan diinstal. Dan karena kita memakai Arduino yang versi IC seperti ini, maka kita perlu menambahkan drivernya. Jadi kalau kita memang belum ada drivernya, silahkan diinstal dulu. Oke, kita demonstrasikan aja langsung. Jadi ini kita ekstrak di sini misalkan. Ya. Tinggal jalankan, run. Yes. Kemudian install. Oke, sukses. Nah, kemudian kita cek di Windows Properties ya. Klik kanan, Device Manager. Oke, Device Manager. Dan kita cek di serial. Ya, CH3 4 port sudah terinstall. Baru kemudian kita kembali ke Arduino. Langkah berikutnya adalah mengekstrak coding. Ya, kita ekstrak saja. Misalkan seperti ini. Nah, setelah diekstrak, kemudian kita masuk ke foldernya. Double klik. Kemudian ada informasi bahwasanya dia minta digabung dalam satu folder, kita okekan saja. Nah, inilah programnya. Seperti yang sudah dibahas, kita tidak membahas codingnya, kita langsung upload saja. Kabel kita siapkan dulu. Seperti biasa, prosedur awal sebelum kita mencoba, kita buka Device Manager untuk memastikan Arduino-nya baik. Nah, di sini nanti ada serial komunikasi karena masih belum muncul ya. Kita pasang dulu. Kita lihat responnya. Ya. Nah, muncul port, COM, dan LPT. Jadi kalau misalkan instalan driver tadi berhasil, muncul USB serial CH340 di COM 4. Oke, kembali ke coding. Nah, coba kita langsung upload ya. Pertama kita cek dulu Arduino Uno benar. Portnya port 4. Oke, kita upload. Ya, uploading dan selesai. Jika Anda mengalami hal tidak bisa memanggil library ping, maka Anda gunakan sketch. Kemudian ke include library, add zip, karena kebetulan di sana sudah disiapkan robot mobile. Kemudian, nah di sini sudah ada disiapkan new ping ya, jadi kita langsung pakai aja, open. Kita pasang Arduino-nya, pas kita tekan. Nah, kita pasang baterai. Kita ganjel supaya rodanya kita bisa respon. Nah,
Cirinya kalau ini kita on kan, maka si sensor akan ngecek jika aman, tidak ada rintangan dia akan maju. Jika ada rintangan dia akan ke kiri ke kanan. Kita lihat ya. Start. Maju. Oke. Kebetulan sekali pas sudah arahnya sehingga berarti pemasangan kita tadi benar. Sekarang kita kasih rintangan di depan. Nah, dia mundur sebentar ke kanan, ke kiri, kemudian dia mundur, maju, mundur lagi. Nah, anggap sudah tidak ada rintangan, maju. Oke. Sampai di sini berarti robot kita sudah selesai. Luar biasa. Terakhir, supaya komponen ini bisa nempel, ada dua. Jika Anda punya isolasi yang besar seperti ini, nah ini bisa langsung dipakai. Atau nggak apa-apa bolak-balik, tetapi nanti dikasih gabus, misalkan gabusnya di bolak-balik, jadi dia bisa nempel di board. Meskipun sebenarnya mestinya dia pakai spacer ya, spacer yang seperti ini supaya bagus. Misal segini. Kita tinggal uji coba. Demikianlah video tutorial ini, semoga bermanfaat. Salam sukses luar biasa.